Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Awaludin Aziz Eskom, mahasiswa PPG dalam jabatan Loting 1 tahun 2024, Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjung Lago, NIM 249010495056, LPTK Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar dalam baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Siapa yang sama masuk hari ini? Nihil. Ya. Luar biasa kelas kalian. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan hari ini. Oke, tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan dan menerapkan perencanaan, analisis, desain, implementasi, integrat, pemeliharaan, pemasaran dan distribusi perangkat lunak dan game menggunakan model pengembangan perangkat lunak dan mempresentasikan. Nah, jadi kalian nanti akan dibuat tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita refleksi dulu materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian menjawabnya dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kita pelajari minggu kemarin. Oke, dua pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab nanti tunjuk tangan ya. Sebutkan namanya. Oke. Pernahkah Anda menggunakan aplikasi perangkat lunak dan game? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Soleha. Baiklah, WhatsApp, Facebook, Ya. Instagram, YouTube. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang bisa nambahin? Selain aplikasi yang disebutkan oleh teman kita tadi, ada lagi nambahin? Ayo. Apa? Game. Game. Kalian pasti pernah main game semua ya? Ya. Nah, asik main game. Asik. Boleh main game, tidak masalah. Yang penting tahu aturan dan waktu. Waktu kalian belajar adalah belajar. Waktu main game santai main game. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya. Apakah kamu tahu bagaimana cara aplikasi perangkat lunak digunakan? Yuk, sebutkan salah satu aplikasi perangkat lunak dan bagaimana cara mengaplikasikannya atau menggunakannya. Siapa? Bisa jawab? Oke, siapa namanya? Saya Desa Sufiani. Menggunakan aplikasi yang digunakan adalah WhatsApp. Cara menggunakan WhatsApp adalah jika kita ingin mengechat kontak, kita akan mencari kontak tersebut dan kita akan mengetik pesan yang akan dikirim. Kita bisa melakukan panggilan di WhatsApp dan kita bisa melihat status kontak yang kita punya.
Bagaimana kalau misalkan handphone teman kita nomornya tidak kita simpan? Apakah bisa kita lihat statusnya? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak mempunyai kontak. Oh, karena tidak mempunyai kontak. Ya. Oke, ya. Kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kita lanjutkan materi hari ini tentang bagaimana perangkat lunak itu mulai pertama kali digunakan dan mulai diciptakan sampai saat ini. Oke, silakan simak video berikut ini. Setelah menyimak video berikut ini, kalian buat kelompok. Lalu hal-hal apa atau hal penting apa yang ada di dalam video tersebut kalian catat, kalian presentasikan ke depan. Oke, siap? Siap. Sebelum masuk kepada sejarah, apa sebenarnya perangkat lunak atau software itu? Komputer merupakan mesin yang memproses data menjadi informasi. Data yang diproses telah banyak berubah, yang semula hanya berupa data bilangan dan juga karakter, merambah kepada audio visual, dalam hal ini bunyi, suara, gambar, atau film. Komputer adalah salah satu solusi untuk meningkatkan hasil kerja dan juga memecahkan berbagai masalah. Salah satu fungsi di sini adalah perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi pemproses data atau pemecah masalah dalam hal ini. Jadi fungsi daripada perangkat lunak adalah bagaimana dia memproses data yang masuk, mulai dari data bilangan hingga kepada data audio visual. Ini adalah berupa evolusi daripada perangkat lunak yang dimulai daripada pioneer evolusi perangkat lunak, yaitu pada tahun 1950 hingga 1960. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam sebuah komputer. Di saat itu pun penggunaan komputer masih dilakukan secara langsung. Sebuah program hanya digunakan untuk sebuah mesin dan juga untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan suatu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Jadi bisa dikatakan perangkat lunak ini melekat pada hardware-nya. Lanjut kepada era berikutnya yang dinamakan dengan era stabil, yaitu berkisar antara tahun 1970 hingga 1980. Pada era stabil ini, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan juga akademik saja, tapi juga oleh kalangan industri ataupun perusahaan. Baris-baris peringkat perangkat lunak sudah mulai dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara serempak atau dikatakan dengan multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu memberikan banyak pengguna multi-user secara cepat, langsung, dan juga secara real time. Pada era ini mulai dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program dan juga dengan data. Evolusi berikutnya adalah evolusi mikro, yaitu pada tahun 80 hingga tahun 90. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan juga perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah kepada suatu jenis kecerdasan buatan. Di sini perangkat lunak pada tahun 80 dan 90 sudah mulai mengarah kepada kecerdasan buatan, sebuah peningkatan perkembangan dari perangkat lunak itu. Kemudian di era modern, tahun 90 hingga 2000-an, bahkan beberapa evolusi ini masih terjadi hingga saat ini. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun mulai meningkat. Selain mulai masalah teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar, dan juga mulai mengembangkan kepada sistem desktop, teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan juga kepada jaringan komputer. Ini adalah beberapa klasifikasi dari perangkat lunak. Perangkat lunak untuk sistem terbagi menjadi 3 hal, yaitu bahasa pemrograman, sistem operasi, dan juga utility.
Sedangkan pada untuk aplikasi itu terbagi juga menjadi 3 hal yang secara umum, yaitu untuk Office, multimedia, dan juga internet. Kita mulai dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terbagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama menggunakan bahasa mesin dengan satu rangkaian angka 0 dan juga 1 atau yang dikatakan dengan biner. Kemudian bahasa pemrograman untuk generasi kedua mulai menggunakan bahasa mesin atau rakitan yang dikatakan dengan assembly. Kemudian masuklah ke bahasa pemrograman generasi ketiga yang orang bilang sudah lebih manusiawi lagi, yaitu menggunakan language translator dan juga compiler dan juga interpreter. Contohnya adalah Basic, Pascal, Fortran, C++, dan juga COBOL. Kemudian masuk ke bahasa pemrograman generasi keempat, yaitu bahasa non-prosedural yang memungkinkan seorang programmer untuk memakai atau menginstruksikan komputer secara langsung, dan dia bisa dapat menginstruksikan komputer apa yang dilakukan dan juga bagaimana melakukannya. Contohnya adalah Oracle, Informix, CBase, Access, dan juga bahasa programming, yaitu Structured Basic Language. Demikian adalah beberapa contoh daripada perangkat lunak yang ada dari dulu hingga saat ini. Oke, terima kasih. Setelah kita melihat video tayangan tersebut, silakan kalian buat kelompok. Di sini saya bagikan lembar kerja. Itu tulis nama kelompok, ya, kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Kalau misalkan di sini ada 1 orang, mana ada yang 7 orang ya, silakan ditambahin di bawahnya. Oke, nah di sini sudah ada untuk soalnya. Silakan nanti kalian jawab dan diskusikan dengan kelompoknya. Bagi yang kelompok yang sudah siap, silakan tunjuk tangan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan diskusinya dimulai. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Ada 1 orang yang jawab, ada 1 orang lagi yang nyari, ada yang nulis. Ya, gitu tadi. Pertanyaannya sekarang kelompok mereka nanti. Ya ya, oke Pak. Ya, kita jelasin aja pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian. Boleh? Oh, boleh. Oke, semuanya sudah ada yang selesai? Oke, silakan kelompok yang sudah selesai, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Aji selaku guru mata pelajaran dasar-dasar perangkat lunak dan JIT.
Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan yang ada pada kelompok 1. Saya Zahra Sabila sebagai moderator, Dea Selviani sebagai pemateri, Cika sebagai konsulen, Chelsea, Sela Sapira, Al-Hafiz, David Irwansyah sebagai narasumber. Sesi pertama adalah sesi pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Dea Selviani. Kepada Dea Selviani, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi. Kami akan membahas sejarah komputer generasi pertama. Pada tahun 1946, komputer dikembangkan berjenis tabung vakum sebagai komponen utama. Beratnya sekitar 30 ton. Namun tidak efisien, membutuhkan banyak tenaga dan panas yang berlebihan. Generasi pertama ini menggunakan bahasa mesin, hanya dapat dipahami oleh komputer itu. Input menggunakan pita kertas dan kartu pas. Keluaran berupa printer saat itu dibutuhkan biaya sekitar 1 juta rupiah untuk mendapatkannya. Fitur-fiturnya adalah prosesnya tidak cepat, umur simpan kecil, pendingin diperlukan karena suhu naik tajam dan ukuran perangkat keras sangat besar sehingga menempati banyak ruang. Selama ini, perkembangan komputer generasi pertama dimulai. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuitnya dan drum magnetik untuk penggunaan penyimpanan memorinya. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengontrol pergerakan elektron di ruang buang. Komputer generasi pertama sangat sulit digunakan dan sangat mahal. Unifast dan ENIAC merupakan contoh dari komputer generasi pertama yang digunakan dalam sensus AS. Itulah tadi materi dari komputer sejarah generasi pertama. Baiklah, sekian pembacaan materi dari kelompok 1. Kesimpulan dari presentasi kami adalah jaringan komputer merupakan dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dalam sebuah jaringan yang mana mereka mempunyai kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media komunikasi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, dari kelompok mana? Sebutkan nama. Perkenalkan, saya Ririn dari kelompok 4 ingin bertanya. Mengapa pada saat generasi pertama itu komputer sangat mahal? Oke, kenapa generasi pertama komputer sangat mahal? Mengapa pada generasi pertama komputer sangat mahal? Jawabannya, karena komputer zaman saat itu belum sangat terkenal dan sangat sulit didapatkan. Kepada Ririn, apakah jawabannya bisa diterima? Ya. Terima kasih. Berapa kira-kira harganya? Generasi pertama. Dia menanyakan harga generasi pertama. Berapa kira-kira harganya? Sekitar 1 juta rupiah. Apakah ada lagi pertanyaan dari yang lain? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada silakan beri kesimpulan dari materi yang kalian sampaikan. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah jaringan komputer merupakan dua atau lebih komputer yang saling terkoneksi dalam sebuah jaringan yang mana mereka mempunyai kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi melalui media komunikasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 maju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Planet Lunak Era Kedua atau Era Stabil tahun 1970 sampai 1980. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Astuti sebagai moderator dan di sebelah saya dan Raka Pratama sebagai pemateri, Dewi Purnamasari sebagai natulen, Adesti Noviani Putri Sania Suci Ayu Ramadhani sebagai narasumber. Era kedua, era stabil 1970 sampai 1980. A. Multi user, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. B. Real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisekon. C. Database, perkembangan yang pesat dari alat simpan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System. D. Produk software, software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, kepada Dea terjadi silakan. Mengapa generasi kedua disebut era stabil? Bisa diulang? Mengapa generasi kedua disebut era stabil? Oke, pertanyaan dari Dea akan dijawab oleh Sania. Dia mana dia? Saya. Ya. Oke, dia. Pada era ini perangkat lunak telah dapat digunakan oleh bidang dan menteri dan perusahaan. Baik, jawaban saya terima. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Safira dari perwakilan kelompok IPA. Pertanyaannya, apa yang menjadi ciri dari komputer generasi kedua? Pertanyaan dari Safira akan dijawab oleh Raka. Kira? Ya, Kak. Ya. Oke ya. Komputer generasi kedua pertama muncul di tahun 1960-an. Generasi ini memiliki ciri sebagai berikut: kurang lebih kecil dibanding generasi pertama, menggunakan program high level language bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, simpanan luar menggunakan magnetic disk dan magnetic tape berbentuk removable disk. Bagaimana Safira bisa diterima? Ya, jawabannya saya terima. Sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dan diberi kesimpulan dari hasil diskusi kalian generasi kedua. Oke, silakan siapa yang akan menyimpulkan generasi kedua? Kesimpulan dari komputer generasi kedua merupakan tahap lanjutan dari berbagai teknologi digital dan mesin bergerak seperti komputer dan robot, kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi memainkan peran kunci dalam berbagai sosial. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada lawan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai nakulen. Nuriani, Linda, Lenina, dan Ida sebagai narasumber. Sesi pertama penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Risa. Baiklah Risa, kami persilakan. Pada era mikro, era ketiga di tahun 1980 sampai 1990. Era mikro, pada era ini perangkat lunak semakin berkembang dengan asal di mana pada era ini perangkat lunak memiliki pembagian menjadi dua, yaitu perangkat lunak besar dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak besar digunakan untuk menangani bagian internal komputer, sedangkan pada perangkat lunak aplikasi digunakan untuk menggunakan secara langsung yang memiliki keunggulan dan fitur tertentu. Berikut bagian-bagian dari era mikro. A. Sistem dan distribusi. Suatu sistem yang tidak hanya berpusat pada komputer induk. B. Embedded Intelligence. Suatu produk yang diberi tambahan intelijen dan biasanya ditambahkan prosesor yang diubah. C. Perangkat keras biaya rendah. Harga perangkat keras yang semakin rendah ini kemungkinan karena munculnya persoalan komputer. D. Fakta konsumen. Adanya perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya perangkat lunak yang dikembangkan. Baiklah, itu saja materi yang kami sampaikan. Saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Soleha dari kelompok orang yang bertanya kepada kelompok 3. Apa saja contoh komputer generasi ketiga? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Soleha. Apa saja contoh komputer generasi ketiga? IBM System 370, Apple II, PCC 850, Unix 1120, 108, Unix 3000, PDP 8, PDP 11, Xerox 5700, Xerox 4200, dan Amiga 2200. Baiklah, apa bisa diulangi lagi? IBM System 340, Apple II, Apple II, PCC 808, Unix 1108, Unix 9000, PDP 8, PDP 11, Xerox 5700, Xerox 5700, dan Amiga 200. Baiklah, jawaban Iqdal saya terima. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, setelah kita melakukan diskusi ini, oke, silakan duduk dulu. Oke, silakan duduk dulu. Silakan duduk. Oke. Hei, silakan duduk. Oke, untuk kelompok yang belum maju atau belum mempresentasikan hasilnya, kita lanjutkan minggu depan. Untuk presentasi hari ini mungkin cukup sampai di sini, dan teman kalian nanti akan salah satu akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Silakan, ada yang maju, silakan. Ya, silakan. Silakan disimpulkan hasil diskusi hari ini. Kesimpulan diskusi hari ini adalah komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data atau perintah yang telah diprogram. Komputer ditemukan oleh Charles Babbage. Kesimpulan generasi pertama adalah proses kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas sehingga membutuhkan sebuah pendingin. Contohnya Enalus, Colossus, dan SEC. Kesimpulan
generasi kedua adalah proses operasi lebih cepat, mengembangkan magnetic core, mampu melakukan proses real time dan real sharing. Kesimpulan generasi ketiga adalah kapasitas memori lebih besar, menggunakan terminal visual display, media penyimpan dengan kapasitas yang besar. Kesimpulan generasi modern adalah terbuat dari perkembangan komputer, munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Sekian kesimpulan dari presentasi kali ini. Oke, presentasi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, perangkat lunak mungkin seperti C++ ataupun perangkat lunak yang ada di dalam komputer. Oke, sebelum pulang alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita istirahat, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa besar. Beri start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, semua.